Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayyuhal akhibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajelis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ini adalah sebuah keutamaan yang sangat besar yang tidak Allah berikan kepada selainnya. Marilah kita bersyukur supaya nikmat yang besar ini Allah tambah untuk kita semuanya. Baik, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dari kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, yang berisikan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting untuk kita jadikan pedoman hidup kita di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Qala rahimahullahu ta'ala al-haditsus sadis wa thalathun. Hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sangat sering kita dengar sahabat Abu Hurairah membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikarenakan rajinnya beliau, tekunnya beliau untuk selalu mulazamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus menghadiri majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat sahabat yang lain sibuk berdagang di pasar, beliau bermajelis dengan Rasulullah. Di saat yang lain sibuk bercocok tanam di ladang, beliau bermajelis dengan Rasulullah. Sehingga beliau mendapatkan hadis yang paling banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat lapar, di saat kenyang, beliau selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai-sampai disebutkan beliau pernah pingsan, ya, pingsan karena sangat laparnya. Nggak ada makanan. Beliau ganjal perut beliau dengan batu yang dilipat dengan sarung.
Ya, beliau pernah pingsan karena lapar. Sampai ada yang menginjak beliau karena seperti orang kesurupan. Ya, seperti orang kesurupan. Namun hal yang seperti itu tidak membuat beliau patah semangat. Tapi beliau terus bersemangat. Ya, sehingga beliau menjadi sahabat yang banyak hadisnya. Ya, maka kita bisa ambil ibrah di sini, jadilah seperti beliau. Ya, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Kumpulkanlah ilmu sebanyak-banyaknya. Di saat-saat kalian waktunya mengumpulkan ilmu, ya, di umur-umur yang masih muda, kesempatan emas bagi kalian semuanya, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Sebelum datang kepada kalian kesibukan-kesibukan yang sangat banyak nantinya, yang ketika itu tinggallah penyesalan. Dulu saya kok enggak sungguh-sungguh. Ya. Nah, maka manfaatkanlah kesempatan yang berharga ini seperti Abu Hurairah yang nantinya kita akan petik hasilnya di belakang hari ke depan. Nah, bagi yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasil yang banyak, bagi yang tidak sungguh-sungguh ya akan mendapatkan sesuai dengan jerih payah yang dia usahakan. Baik, ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, Man adali waliyan, barang siapa memusuhi waliku, barang siapa memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, kata Allah, maka sungguh aku kumandangkan, aku umumkan kepadanya dengan peperangan. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku kumandangkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaradtu alaihi, daripada apa-apa yang aku wajibkan kepadanya, daripada apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu abdi, dan hambaku senantiasa yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafili, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah
Dia tekun mengamalkan amalan sunnah sampai Allah cinta kepadanya. Fa'idha ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia meraba dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan menggunakannya. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu, jika dia meminta kepadaku, sungguh aku akan memberinya. Wala in ista'adzani la'u'idhannahu, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan beri perlindungan kepadanya. Wa ma taraddadtu an syai'in, dan tidaklah aku ragu dari sesuatu, ana fa'iluhu, yang aku sendiri melakukannya, kata Allah. Dan tidaklah aku ragu dari sesuatu yang aku sendiri melakukannya. Taraddudi an qabdi nafsil mu'mini, keraguanku dari mencabut jiwa seorang mukmin, mencabut nyawa seorang mukmin. Yakrahul mauta, yang mukmin itu enggak suka kematian. Wa akrahu masa'atahu, dan aku enggak suka menimpakan kejelekan kepadanya. Aku enggak suka menimpakan keburukan kepadanya. Wala budda lahu minhu, dan kematian itu merupakan kepastian yang akan menimpa seorang mukmin itu. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkannya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang wali Allah, walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan mereka, dan ciri seorang wali itu.
Hadis ini berkaitan dengan walinya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini. Hadza haditsun jalilun. Kata beliau, hadis ini hadis yang sangat mulia. Asrafu haditsin fi awsafil awliya. Hadis yang paling mulia menjelaskan sifat-sifatnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan sifat-sifat walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlihim wa maqamatihim. Menjelaskan keutamaan dan kedudukan mereka. Keutamaan dan kedudukan mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala fa akhbara anna mu'adata awliyaihi. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya permusuhan kepada wali-walinya Allah mu'adatun lahu wa muharabatun lahu, adalah permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini jelas sekali penghabaran dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, aku umumkan peperangan kepadanya. Aku umumkan peperangan kepadanya. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, hadis ini merupakan ancaman yang paling puncak, ancaman yang paling tinggi, ya, kepada orang yang memusuhi walinya. Mengapa? Karena orang yang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan binasa. Pasti dia akan binasa. Ya. Siapa yang mampu berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang mampu. Yang enggak ada yang mampu. Nah, pastilah semua enggak ada yang mampu menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, maka janganlah kita melanggar hadis ini. Nah, menyelisih hadis ini. Karena ancamannya adalah ancaman yang paling tinggi, paling puncak, akan berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat membahayakan dan pastilah kalah kalau perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang menang. Nah, enggak ada yang mampu. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa man kana mutasaddiyan li adawatir rabbi. Barang siapa yang menentang atau menantang permusuhan kepada Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala, wa muharabati malikil mulki,
dan menantang peperangan kepada raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mahdhulun, maka dia akan mahdhul, akan terlantar. Tidak ada yang bisa menolong dia. Ya enggak ada yang bisa menolong dia kalau berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa man takaffalallahu bidzabbi anhu, sedangkan orang yang Allah jamin dengan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mansurun, maka dia akan ditolong, maka dia akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala akan dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah. Nah, dan dialah yang akan menang karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa dzalika likamali muwafaqati awliya Allahi, muwafaqati awliya illahi, yang demikian itu karena kesempurnaan, kecocokan wali-walinya Allah, Allah fi mahabbihi, mencocoki Allah di dalam orang yang dicintainya. Ahabbahum, Allah akan mencintai mereka, wali-walinya. Wa qama bikifayatihim, dan Allah akan mencukupi mereka. Wa kafahum ma ahammahum, dan Allah akan menyelesaikan apa-apa yang menyusahkan mereka, apa-apa yang menyusahkan mereka wali-walinya. Nah, ini keutamaan walinya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan membelanya, Allah lah yang akan menolongnya. Bagaimanapun musuhnya, sekuat apa musuhnya, dia akan menang dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin ditolong atau mendapat pertolongan, jadilah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadilah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ciri-cirinya yang akan disebutkan nanti. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupi mereka. Allah mudahkan perkara yang menyusahkan mereka. Baik. Kemudian beliau menjelaskan tentang sifat-sifat walinya Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala tsumma dzakara sifatal auliya. Kemudian Allah menyebutkan sifat para walinya.
as-sifatal kamilata, sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna. Bagaimana sifat mereka? Wa anna awliya Allahi humul ladzina taqarrabu ilallah. Bahwasanya wali-walinya Allah, mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dengan apa mereka mendekatkan diri? Bi'ada'il faraidhi awalan. Dengan perkara-perkara yang Allah wajibkan, yang didahulukan pertama kali. Jadi wali-walinya Allah adalah orang yang selalu menjaga perkara yang Allah wajibkan. Tidak berani meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Itu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita fahami kalau ada orang yang berani meninggalkan apa yang Allah wajibkan, kita pastikan dia bukan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun dia. Nah, apakah dia orang yang biasa saja atau orang yang diagungkan? Kalau dia berani meninggalkan apa yang Allah wajibkan, maka dia bukan walinya Allah. Walaupun orang-orang mengatakan dia walinya Allah. Biar orang mengatakan walinya Allah, dia seorang wali, tapi kalau tidak diakui Allah, nggak ada pengaruhnya, nggak ada harganya. Kalau tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama harus mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Ya, mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Ini ciri wali yang pertama. Min sholatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin. Baik berupa sholat yang wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji yang wajib, wa amrin bil ma'rufi wa nahyin anil munkari. Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Wa jihadin, dan berjihad di jalan Allah. Wa qiyamin bihuquqihi, melaksanakan hak-hak Allah. Wa huquqi ibadihil wajibah, dan melaksanakan hak-hak hamba-hambanya yang wajib, yang wajib. Intinya adalah melaksanakan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Ini adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rajin mengerjakan perkara-perkara sunnah, luar biasa. Sholat malamnya nggak pernah absen, setiap malam. Sholat rawatibnya selalu dia kerjakan, tapi tidak sholat wajib, satu saja. Dengan sengaja, maka nggak masuk kriteria walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meninggalkan perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, fal faraidu ahabbu ilallah wa auqat. Perkara-perkara yang wajib itu paling dicintai oleh Allah dan paling ditekankan.
tekankan dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang melebihi amalan dari perkara yang wajib. Ya, jadi yang pertama adalah yang wajib. Yang paling Allah cintai. Seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala rahimahullahu taala tsumma qalabu min hadhihi darajati. Kemudian mereka berpindah. Wali-wali Allah ini berpindah dari derajat ini, yakni melakukan perkara yang wajib, ila taqarrubi ilaihi bin nawafili, kepada mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah. Ciri yang kedua walinya Allah adalah selain dia mengerjakan yang wajib, dia juga rajin mengerjakan yang sunnah. Mengerjakan yang sunnah. Tidak hanya mencukupkan yang wajib saja, tapi dia juga mengerjakan yang sunnah. Nah, setiap kali ada kesempatan melakukan yang sunnah, dia melakukan. Ya, dia melakukan. Nah, karena kesempatan itu tidak berulang lagi. Ya, dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, salat sunnah sekarang enggak datang kembali di kesempatan yang akan datang. Itu kesempatan yang lain lagi. Ya, kalau sudah lewat, ya sudah lewat kesempatan tersebut. Nah, wali-walinya Allah ini rajin dengan perkara sunnah. Selain sholat wajib, dia sholat sunnah juga. Ya, sholat sunnah juga. Maka janganlah malas untuk mengerjakan sholat sunnah. Ya, supaya kita bisa menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Wah, kan itu hanya sunnah saja, enggak dosa enggak ngerjakan. Ya, enggak dosa enggak mengerjakannya. Ya memang enggak dosa. Siapa bilang dosa? Enggak dosa memang meninggalkan perkara sunnah itu enggak dosa. Nah, tapi apakah amalan wajib kamu sudah sempurna? Apakah sudah sempurna? Ataukah masih banyak kekurangan? Tentu pastilah kita semuanya banyak kekurangan amalan wajib kita. Dari sholat saja banyak kekurangan sholat wajib kita. Berapa persen kehusuan kita di dalam sholat? Ya, sangat sedikit. Maka butuh untuk disempurnakan dengan apa? Dengan amalan sunnah. Dengan amalan sunnah. Dan lain sebagainya dari 6 amalan yang wajib itu akan disempurnakan dengan amalan yang sunnah. Yang sunnah. Nah, maka bersemangatlah. Ya. Modal utama adalah ihris alama yang fa'uk. Bersemangatlah apa yang akan bermanfaat untukmu, yang bisa bermanfaat untukmu. Ya, itu adalah modal utama. Yang enggak punya modal itu, ya enggak dapat apa-apa. Ya, enggak dapat apa-apa. Baik. Fa inna kulla jinsin minal ibadatil wajibah. Sesungguhnya setiap jenis dari ibadah-ibadah yang wajib, masru'un min jinsihi, itu disyariatkan dari jenisnya nawafilu, amalan-amalan sunnahnya, fiha fadailu azimatun,
yang padanya ada keutamaan yang sangat besar. Ya, masing-masing amalan yang wajib itu ada yang sunnahnya. Salat wajib ada salat sunnahnya. Ya, tadi sedekah yang wajib ada yang sunnahnya. Zakat yang wajib ada yang sunnahnya. Haji, puasa yang wajib ada sunnahnya dan seterusnya. Itu ada keutamaannya yang besar. Tukammilul faraidho, yang akan menyempurnakan amalan wajib itu. Wa tukammilu thawabaha, dan menyempurnakan pahalanya. Nah, menyempurnakan pahalanya. Wallahu taala alam shawab. Insyaallah penjelasan setelahnya dari penjelasan Asy-Syafi'i kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam shawab. Apa ini ya? Kalau nggak jelas ya. Kalau apa ya, membunuh orang muslim sama dengan kita membunuh semua orang muslim. Ya. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan demikian ya. Siapa yang membunuh seorang muslim sama saja dia seperti membunuh semua orang. Nah, ana lupa ayatnya. Siapa yang ingat lupa ayatnya? Ini menunjukkan apa? Berharganya seorang muslim. Nah, satu itu membunuh satu diibaratkan membunuh semuanya. Menunjukkan berharganya satu nyawa seorang muslim. Wallahu taala a'lam bishawab. Maka berhati-hati jangan sampai kita mendekati perkara tersebut ya. Jangan sampai mendekati perkara tersebut walaupun dengan bercanda ya, dengan bercanda. Allah taala a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan sampai sekian apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.